Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuli Aristi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Data dan Informasi Memahami Perbedaan Antara Fakta Mentah dan Hasil Olahan. Pengertian data dan informasi. Data adalah kumpulan fakta, angka, grafik, kata atau simbol yang diperoleh dari lapangan. Nah, data ini belum memiliki arti khusus dan tidak bisa langsung digunakan untuk mengambil keputusan karena belum ada konteksnya. Sedangkan informasi ini data yang sudah diolah atau sudah melalui proses penyaringan dan pengelompokan ke dalam sebuah konteks. Informasi memiliki makna fungsional yang langsung bisa dipahami oleh pembacanya. Contohnya seperti berita itu data yang sudah diolah dan siap jadi sebuah informasi yang akan dibaca oleh khayalak umum. Kemudian perbedaan utamanya, di sini ada beberapa poin perbedaan utama. Ada beberapa poin ya. Yang pertama yaitu aspek kondisi. Nah, data ini bersifat mentah atau raw fact karena baru diambil dari lapangan, sedangkan informasi sudah berwujud matang karena telah diolah oleh sistem atau manusia itu sendiri. Yang kedua yaitu aspek tingkat makna. Data belum memiliki arti spesifik, masih membingungkan jika berdiri sendiri, sedangkan informasi sudah memiliki konteks dan makna yang jelas bagi penerimanya. Kemudian yaitu aspek kegunaan. Data diposisikan sebagai bahan dasar pengolahan input, sementara informasi digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan output. Kemudian aspek ketergantungan. Nah, data ini bersifat independen, bisa berdiri sendiri sebagai sebuah fakta, sedangkan informasi ini bersifat dependent atau sangat bergantung pada ketersediaan data. Nah, informasi tidak akan pernah ada tanpa adanya data. Kemudian ada basis data dan DBMS. Apa itu basis data? Basis data adalah kumpulan data, tempat penyimpanan atau bisa disebut dengan gudang ya. Gudang digital yang digunakan untuk menampung kumpulan data secara teratur, terstruktur, dan saling berelasi. Data di dalamnya disusun dalam bentuk tabel terdiri dari baris, kolom agar tidak berantakan. Nah, sedangkan DBMS sendiri atau Database Management System yaitu perangkat lunak atau software khusus yang bertindak sebagai perantara untuk mengelola, mengamankan, dan memanipulasi basis data tersebut. Contohnya yaitu contoh DBMS ya, MySQL, terus Microsoft SQL Server dan lain-lain. Kemudian di sini ada fungsi utama DBMS. Ada 3 fungsi utama yaitu penyimpanan, mengatur struktur penempatan data ke dalam tabel-tabel terstruktur secara aman di memori. Poin kedua yaitu keamanan, membatasi hak akses pengguna, contohnya membedakan akun dosen dan mahasiswa serta menjaga data agar tidak rusak. Kemudian poin terakhir yaitu manipulasi, menyediakan keamanan untuk melakukan operasi CRUD. CRUD itu kayak tambah, cari, edit, dan hapus data menggunakan perintah bahasa SQL.
Kemudian yaitu manfaat dan implementasi. Mengapa basis data diperlukan? Di sini ada beberapa alasan ya. Yang pertama yaitu efisiensi waktu dan biaya. Kayak pencairan data yang dulunya memakan waktu berjam-jam di gudang arsip, sekarang bisa diselesaikan dalam hitungan detik. Hal ini juga menekan biaya operasional. Poin kedua yaitu konsistensi data. Jika ada perubahan data di satu bagian, misalnya perubahan alamat, semua bagian sistem yang terhubung akan ikut terjaga atau ikut terbarui secara otomatis. Ini menjaga kualitas data tetap selaras dan tidak bertabrakan. Dan yang terakhir yaitu keamanan tinggi. Data sensitif terlindungi dari akses ilegal karena basis data dilengkapi dengan sistem enkripsi, password, dan pembatasan hak akses pengguna. Kemudian ada implementasi nyata di kehidupan. Sistem informasi kesehatan, contohnya rumah sakit, digunakan untuk mengelola rekam medis elektronik. Saat pasien datang, dokter dapat langsung mengakses riwayat penyakit terdahulu, alergi obat, hasil laboratorium, pengecekan jadwal, praktek dokter lain, hingga memantau inventaris obat di apotek secara real time. Kemudian e-commerce atau marketplace. Contohnya seperti Shopee, Tokopedia, Amazon yang sering kita gunakan sehari-hari. Digunakan untuk menangani aktivitas jutaan pengguna secara bersamaan. Basis data di sini bekerja di balik layar untuk menampilkan katalog produk, mengunci stok barang saat dipesan, mencatat riwayat transaksi pembayaran, hingga melacak status pengiriman kurir secara akurat agar tidak tertukar. Terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.